في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pula kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama, baik mutaqaddimin, mutaakhirin, begitu pula kepada ulama ahli masa. Yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh imam masjid, pengurus masjid, dan secara umum kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 11. Baris ke-12 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-fatanatu wa dhidduha al-baladah wa dalilu ala dhalika annahu law intafat anhumul fatanah lamma qadaru ayyuqimu hujjata alal khasmi wa huwa muhalun li'annal qur'ana dalla fi mawadhi'a katsiratin ala iqamatihim al-hujjatu alal khasmi wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-a'radul bashariyah allati la tuaddi ilan naqsin fi maratibihimil aliyati kal maradi wa nahwihi. Wa yajibu dan wajib fi haqqihim pada hak
mereka itu segala rasul alaihi mussalatu wassalam, bagi mereka itu rasul salah dan salam, rahmat dan sejahtera. Apa yang menjadi kewajiban bagi segala para rasul? Al-fatanah, yakni cerdas ataupun cerdik. Wadidduha, dan bermula lawannya cerdik, atau sifat yang mustahil bagi segala rasul. Al-baladah, yakni bodoh, tidak cerdik. Waddalilu ala zalika, dan bermula dalil ataupun bukti ala zalika, di atas demikian. Demikian wajib para rasul bersifat dengan fatanah, dan demikian mustahilnya para rasul bersifat baladah. Annahu, itu bahwa sesungguhnya rasul, lau intafat, jikalau tidak ada, anhum, kepada mereka itu rasul sifat fatanah, lamma qadaru, lama sungguh tidak, qadaru kuasa mereka itu rasul, ayyuqimu hujjata, bahwa memberikan atau mendirikan oleh mereka itu rasul akan hujjah atas siapa tidak mampu mendirikan hujjah oleh para rasul, andai kata tidak ada sifat fatanah, alal khasmi, di atas musuh atau di atas lawannya rasul. Wahwa muhalun, adapun demikian tidak mampu memberikan hujjah oleh para rasul kepada musuh, muhalun, itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annal qur'ana, karena bahwa sungguh Quran, dalla, menunjuki ia Quran, fi mawadhi'a katsiratin, pada tempat yang banyak. Apa ditunjuki oleh Al-Quran? Ala iqamatihimil hujjata, di atas mendirikan oleh mereka itu rasul akan hujjah, alal khasmi, di atas segala musuh. Wal jaizu fi haqqihim, dan sifat jaiz, boleh, fi haqqihim, pada hak mereka itu rasul, alaihimus salatu wassalam, apa yang merupakan satu sifat yang jaiz bagi segala rasul, al-a'radul basyariyah. Al-a'radul, bersifat mereka itu rasul basyariyah, akan sifat manusia biasa. Allati la tuaddi ila naqsin, dengan catatan la tuaddi, tidak sampai, ila naqsin, kepada kekurangan. Di mana tidak boleh sampai kepada kekurangan? Fi maratibihim, pada martabat mereka itu rasul al-aliyah, yang tinggi, kal maradhi, seperti sakit, wa nahwihi, dan seumpamanya sakit. Hadirin yang terhormat, apa yang barusan kita terjemahkan itu merupakan perkara yang wajib di atas kita mukallaf untuk meyakini. Apa yang barusan kita terjemahkan merupakan dua perkara yang wajib diyakini oleh segenap insan yang mukallaf. Bermakna setelah kita meyakini bahwa para rasul itu bersifat fatanah, setelah kita meyakini bahwa para rasul itu ada satu sifat jaiz, al-a'radul basyariyah, maka yang namanya wajib tentu pahala yang kita dapati, dan yang namanya wajib kalau tidak demikian tentu pahala yang bermuara kepada orang tersebut. Fatanah adalah sifat yang wajib pada rasul yang keempat, secara urutan, secara tertib zikri, tertib pada penyebutan. Yang keempat, setelah pertemuan yang lalu tabligh, menyampaikan, maka yang keempat namanya fatanah.
Fatanah bahasa Arab kalau diterjemah cerdik mereka itu para rasul, cerdas mereka itu para rasul. Bolehkah ada rasul yang tidak cerdik? Tidak boleh. Makna tidak boleh, mustahil ada. Tidak pernah diketemukan dalam sejarah kalau para rasul itu bersifat dengan baladah. Mustahil ada. Minimal yang 313 orang yang namanya rasul. 313 orang tersebut bersifat pangkat rasul mursal, wajib mereka itu bersifat dengan fatanah. Bukan wajib bermakna dapat pahala kalau ada fatanah, berdosa kalau tidak ada fatanah. Tapi wajib pada para rasul itu wajib akli. Ma la yutasawwaru fil akli adamu, satu perkara yang tidak tergambar oleh akal kita bahwa perkara tersebut tidak ada bagi rasul. Yang tergambar ada sifat fatanah bagi rasul. Jalur yang kedua bagi kita mengiktikad, meyakini kalau rasul itu bersifat fatanah. Karena wajib, makna wajib yang ada para rasul dengan wajib yang ada pada kita itu dua hal wajib yang berbeda. Ini perkara i'tiqad, perkara akidah, perkara tauhid. Inilah makna mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ada 41 sifat yang masuk di dalamnya. Adapun begitu bertasyahud kepada Muhammad, masuk 9 sifat di dalamnya. Wa asyhadu anna, dan aku naik saksi bahwa sesungguhnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad yang mana? Muhammad yang wajib bersifat fatanah, cerdik, cerdas, mustahil bersifat baladah. Kalau dilanjutkan, mana bukti kalau para rasul itu wajib bersifat fatanah, dan mana bukti kalau para rasul itu mustahil bersifat baladah, bodoh? Jawab, wa dalilu ala zalika, dan bermula bukti di atas demikian. Demikian wajibnya rasul bersifat fatanah, demikian mustahilnya para rasul bersifat baladah. Annahu law intafat, jikalau ternafi, jikalau tidak didapati anhum kepada mereka itu para rasul sifat fatanah, andai kata tidak ada sifat fatanah, sifat cerdik, andai kata tidak ada pada para rasul, apa akibatnya? Lamma qadaru ayyuqimul hujjata 'alal khasmi, sungguh tidak mampu memberi kuasa, memberi jawaban hujjah di atas musuh. Sungguh tidak mampu memberi penjelasan kepada para lawan yang tidak menerima. Karena sejarah mencatat hampir tidak ada rasul yang tidak ada tantangan. Bahkan tantangan hambatan terbesar ketika membawa agama ketauhidan itulah para rasul. Setelah itu baru para nabi, setelah itu baru para aulia, para syuhada, sampai ke bawahnya. Tantangan yang kita hadapi sekarang tak seberapa besar dengan tantangan yang pernah dihadapi oleh para rasul. Maka kalau dibilang sekarang cukup parah dah Pak Ustaz, kita nggak mampu menghadapi lagi. Parah lagi para rasul menghadapi persoalan. Bukan hanya persoalan negara, sampai yang ingin dibunuh. Bahkan para nabi itu ada yang dibunuh. Artinya ini garis bawahi, apa yang sedang kita alami, persoalan apapun, baik tingkat skop kalangan negara, masyarakat, itu belum seberapa dengan tantangan hambatan yang Allah berikan terhadap para rasul. Orang yang paling besar tantangan hidupnya itulah para rasul. Maka andai kata para rasul itu tidak memiliki sifat fatanah, sungguh mereka itu rasul tidak mampu mendirikan hujjah alal khasmi di atas musuh-musuhnya. Fahuwa muhalun. Adapun para rasul tidak mampu mendirikan hujjah, memberikan keterangan karena tidak cerdik, itu mustahil. Nah, itulah bukti. Itu bukti secara adalah akli.
Kenapa itu menjadi alasan kuat bukti? Kalau memang para rasul itu wajib bersifat fatanah, mustahil bersifat bodoh. Alasan yang kedua, li'annal qur'ana, karena bahwa sungguh Al-Quran dalla, menunjuki oleh lafaz Al-Quran, fi mawadhi'a katsiratin, pada tempat yang begitu banyak. Apa ditunjuki oleh Al-Quran? Diungkapkan oleh Al-Quran yang mulia, ala iqamatihimil hujjah, di atas mendirikan oleh mereka itu rasul akan hujjah terhadap siapa? Alal khasmi, di atas musuh ataupun lawan. Titik. Mana bukti konkret dalam Al-Quran yang masih ada sampai sekarang? Sering kita baca surat Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa kata Allah? Hai Muhammad, ud'u, seru. Dakwah, ud'u itu fi'il amar yang bermakna ajak olehmu hai Muhammad, seru olehmu hai Muhammad, undang olehmu hai Muhammad, ila sabili, kepada jalan Rabbika, Tuhan engkau, agama. Hai Muhammad, ajak mereka ke dalam agama Tuhan engkau. Dengan cara apa? Bil hikmati, yang pertama dengan hikmah Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Setelah engkau mengajak mereka dengan cara yang baik, apabila mereka berbantah, fajadilhum billati hiya ahsan, maka bantah pula mereka dengan cara yang lebih baik pula. Inna rabbaka, sesungguh Tuhan engkau hai Muhammad, a'lamu, lebih mengetahui, biman dhalla an sabilih, dengan siapa yang tersesat di jalannya. Ini ayat yang pertama menandakan perintah Allah terhadapnya Muhammad dan kita selaku umat, mengajak orang dalam agama itu wajib. Tugas yang menjadi wajib apa? Ajak, seru. Terajak dan terseru itu tidak ada urusan kita lagi. Artinya tak pernah boleh jenuh dalam hal menyeru. Apakah melalui media, melalui pengumuman, melalui ajakan mulut, melalui ajakan makanan, disediakan makanan, kita ada pengajian, itu juga ajak. Tak boleh berhenti, tak boleh. Terikuti atau tidaknya terikuti itu bukan urusan manusia. Itu hak prerogatif Allah. Kenapa? Pada ujung ayat Allah berkata, Inna rabbaka, sesungguh Tuhan engkau hai Muhammad, a'lamu, bukan hanya mengetahui, lebih mengetahui. Karena a'lamu isim afdala tafdil dalam tata gramatika Arab. Lebih mengetahui, paling mengetahui. Apa yang Allah paling mengetahui? Biman dhalla an sabili, dengan siapa orang-orang yang tersesat di jalan. Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita ajak terus, jangan pernah mundur. Sebelum dia mengikuti ajakan kita, ajak terus. Maka ini sejarah membuktikan Nabi Allah Nuh alaihi salam setelah berapa puluh tahun berdakwah mengajak menyembah Allah, masyarakat yang ikut kan segelintir, sebahagian. Dalam kitab sirah dinyatakan Nuh seolah-olah interogasi terhadap Allah. Ya Allah, kalau seperti ini aku ajak, aku dakwah, hanya sebahagian yang mau ikut, saya enggak mau lagi dakwah. Apa jawab Allah kepada Nuh kala itu? Nuh, bahasa dakwahnya begini, Nuh, tugas kamu itu mengajak. Terajak atau tidak itu bukan urusan kamu, itu urusan aku, kata Allah. Setelah ini barulah langgeng lagi Nuh berdakwah, sampai-sampai anaknya Kan'an dan istrinya pun tak mau ikut, tapi terus mengajak. Sama seperti baginda Nabi, sampai-sampai turun ayat terhadap paman yang dicinta, sampai akhir hayat belum mau dalam sejarah yang kuat masuk Islam. Abi Talib, tapi Muhammad terus mengajak karena sangat dicinta.
Muhammad cinta sangat kepada Abi Talib karena dilindungi sekian lama setelah wafat ibundanya, dijaga oleh Abi Talib. Waktu mau wafat diajak masuk Islam, terus menyuruh oleh Muhammad. Tapi turun ayat, ya Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tak mampu memberi petunjuk illa man ahbabta, kepada orang yang engkau cinta. Walakinna, akan tetapi kata Allah, yahdi mayasya, terpetunjuk itu mayasya, siapa yang ku kehendaki. Artinya apa? Ayat yang turun kepada Muhammad, ud'u ila sabili rabbika, hai Muhammad, ajaklah kepada jalan Tuhan engkau, agama, ajak dalam agama dengan cara yang baik, wabil mau'izatil hasanah. Kalau mereka berbantah, mereka tak mau ikut, maka apa kata Rasulullah? Fajadilhum, balas mereka billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik pula. Berarti di situ kalau para rasul nggak ada sifat fatanah, berarti tak mampu memberi hujah ketika dilawan oleh musuh. Ini ayat menunjukkan bahwa li'annal qur'ana dalla fi mawadhi'a katsiratin ala iqamatihimil hujjah 'alal khasmi. Al-Qur'an itu banyak tulisan yang menunjukkan bahwa para rasul itu mampu memberi hujjah terhadap para musuh yang melakukan perlawanan. Jadi kesimpulan bahwa sifat yang keempat yang wajib ada bagi rasul dan yang wajib kita yakini, karena ini perkara akidah, bahwa para rasul itu bersifat fatanah. Kita meyakini, mengakui, mengimani kalau para rasul bersifat fatanah, bukan supaya fatanah, tetapi karena fatanah. Dan yang kedua, mesti dan wajib kita yakini, mustahil para rasul itu bersifat dengan baladah. Bodoh itu tidak ada pada para rasul. Buktinya yang ketiga, andai kata bodoh, sungguh mereka tak mampu memberi hujjah, mendirikan hujjah perlawanan dengan para musuh-musuhnya dalam agama. Ini yang keempat, fatanah namanya, cerdik, cerdas. Ada hal tersirat daripada tulisan tersebut. Fatanah bukan hanya cerdik, bukan hanya cerdas ketika ingin menyampaikan, tapi cara menyampaikan. Contohnya seperti ini. Andai kata ini bukti fatanah rasul, atau yang mesti kita adopsi sampai sekarang saat ini. Andai kata dari ujung sana sampai ujung sana kita ada memakai kain sarung, yang kain sarung tersebut ada robek, sobek. Yang namanya kain sarung kalau sobek, ya nampaklah apa yang nampak karena sudah sobek. Ada satu orang yang melihat kalau kain sarung Pak Fulan itu sobek. Kalau dia fatanah dalam menyampaikan, berarti dia tidak menyampaikan, "Ai Pak Fulan, kamu pakai kain sarung sobek, apa enggak malu, nampak aurat?" Kalau seperti itu cara menyampaikan, semua orang mengetahui sekian banyak kalau kain sarung Pak Fulan itu sobek, malu Pak Fulan itu. Itu memberitahu benar, cara memberitahu kurang tepat, enggak fatanah ketika memberitahu. Tapi ada sikap yang fatanah ketika cara memberitahu. Bagaimana kata Pak Rasul? Hei semua jamaah, itu yang pakai kain sarung duduk itu jangan sembarang duduk. Tengok siapa punya kain sarung yang sobek. Kalau seperti itu ucapannya, tak ada mata orang yang melihat kain sarung orang. Berarti kita melihat kain sarung sendiri. Begitu kenapa yang sobek kain sarungnya, langsung dia tutup kesobekannya. Itu fatanah dalam menyampaikan. Kenapa? Yang tahu hanya 2 orang, yang lain tak tahu. Tapi kalau cara menyampaikan model yang pertama, itu semua orang tahu. Malulah Fulan bin Fulan. Kenapa? Enggak ada sifat fatanah ketika menyampaikan. Artinya apa? Tingkat fatanah para rasul itu bukan hanya barang yang disampaikan itu benar, cara menyampaikan juga benar.
Jadi hati orang yang menerima ketika kita tegur atau ketika kita kritik mudah menerima. Kenapa? Ada sifat fatanah. Ini mestinya kita tiru sifat tersebut ada pada diri kita. Ada orang setelah salat masbuk, ketika ruku imam sudah bangun, Fatihahnya belum selesai, ruku dia imam sudah bangun. Maka secara ilmu fikih dia itu tidak ada rakaat. Pas kebetulan orang yang salat di samping tahu kalau yang di sampingnya ketika ruku imam sudah bangun. Artinya tidak ada satu waktu ruku bersama imam itu makmum dalam salat masbuk. Setelah selesai salat dia tidak menambahkan satu rakaat, maka kuranglah satu rakaat baginya karena tidak dihitung rakaat yang pertama. Sehingga orang yang di samping selesai salat tegur dia dalam jamaah, Pak, Bapak itu tadi ruku, ketika ruku karena masbuk kita berdua, Bapak waktu ruku itu enggak bersamaan zaman dengan imam, Bapak enggak ada rakaat. Dia sampaikan dalam orang ramai. Marah Bapak itu karena malu dia. Padahal yang disampaikannya benar, cuman cara penyampaian kurang tepat, enggak fatanah. Marah akhirnya. Dia enggak mau mengulangi salatnya karena cara penyampaian kurang fatanah. Kita yang menyampaikan tidak merasa enak dengannya. Padahal sahab. Kenapa? Malu dia kita sampaikan. Tapi kalau fatanah menyampaikan, panggil terpisah. Pak, mohon maaf Pak, setahu saya kalau Bapak ruku, kita masbuk berdua, ruku imam sudah bangun iktidal, kita enggak kedapatan rakaat lagi Pak. Jadi mestinya Bapak ulang. Terserah dia mau terima atau tidak, kita menyampaikannya sudah fatanah. Nah, inilah perlu sikap tersebut. Ingat, yang wajib bagi kita umat di akhir zaman mengajak. Terajak atau tidak ada urusan. Selama dia belum mau dalam hal agama, ajak terus. Siapa itu? Anak, istri, keluarga, handai, taulan, ajak terus. Sampai kapan? Sampai dia mau. Sebelum dia mau, ajak terus. Tapi cara mengajak harus ada sifat fatanah. Demikian secara umum tentang wajibnya para rasul itu bersifat fatanah dan mustahil bersifat baladah. Terakhir, mungkin khatam subuh ini, khatam kita akidah 50. Khatam apa Ustaz? Khatam dalam belajar. Apa kami sudah khatam tentang itu wallahu a'lam, tidak ada urusan saya lagi itu. Urusan saya memberi dan mengajak. Terajak atau tidak, urusan masing-masing lah. Kalau perlu diulang, diulang lagi. Belum paham, ulang-ulanglah terus sampai bisa. Kalau ingin lanjut yang lain, boleh juga. Artinya saya tugas menyampaikan, Bapak Ibu tugas mendengar. Setelah didengar, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Belum paham saya Pak Ustaz, cari lagi. Sampai kapan? Cari sampai dapat. Yang terakhir, wal jaizu fi haqqihim, dan bermula boleh, jaiz. Tapi ingat, jaiz yang dalam ilmu tauhid berbeda makna dengan jaiz pada ilmu fikih. Kan ada mubah juga, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Itu maknanya boleh juga. Di sini juga ada wal jaiz, jaiz boleh juga ada. Biarpun lafadznya sama, maknanya beda. Wal jaizu fi haqqihim, dan boleh pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, rahmat dan sejahtera di atas mereka itu, apa satu sifat, cuman satu sifat di atas Rasul itu, sifat yang jaiz. Jawab, al-a'radul basyariyah. Apa itu al-a'radul basyar? Al-a'radul sifat-sifat. Bersifat mereka itu para rasul basyariyah, seperti sifat manusia biasa. Tetapi dengan catatan allati la tuaddi ila naqsin fi maratihi bimil aliyah. Jangan ada sampai kepada kekurangan pada martabat mereka itu. Contoh kal maridi, seperti sakit, wanahwihi, dan seumpamanya sakit. Maka hati-hati ketika mendengarkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu alaihissalam parah sakitnya, dimakan sama ulat belatung, yang ada tinggal cuma hati sama lidah.
Tak bayang kayak mana tinggal hati sama lidah, yang lain habis. Mau tinggal di mana hati dan lidah? Padahal maksudnya lidah dan hati tinggal. Itu hati, itu lidah, biarpun sedang penyakit, tak lupa mengingat dan berzikir akan Allah. Itu maknanya. Karena tak mungkin lidah tinggal sepotong, hati tinggal sepotong, yang lain semua habis dimakan ular. Itu mustahil. Jangan terpengaruh dengan cerita-cerita Israiliyat. Itu cerita bohong itu. Karena tak boleh pada para rasul, para nabi itu sampai ada penyakit yang menjadi jatuh martabat mereka itu. Tak boleh. Sakit memang ada sakit. Cuman dibuat dalam kitab sirah, sekira-kira itu sakit Nabi Ayub, andai kata jatuh di atas kita, kita nggak mampu dan nggak sanggup tahan. Seperti itu gambaran. Tapi sampai belatung terbayang oleh umat akhir zaman parah sekali sampai diungsikan ke tengah hutan, itu terlalu berlebihan sebenarnya. Tidak boleh. Memang ada, maka ada satu sifat bagi para rasul, ada satu sifat bagi termasuk Nabi Yakub. Katanya Nabi Yakub buta. Nabi Yakub kena buta. Buta enggak boleh. Itu martabat kekurangan kau para rasul buta. Enggak boleh. Cuman buta yang dimaksud itu hanya kelopak matanya. Tapi matanya masih bisa melihat. Cukup banyak kita tertipu dengan cerita-cerita Israiliyat. Enggak boleh sebenarnya. Mesti kaji sirah yang sebenarnya. Termasuk kepada Nabi Muhammad nanti, Nabi akhir zaman. Cukup banyak cerita-cerita yang beredar di lapangan yang bahwa menyatakan sampai-sampai jatuh martabat ketinggian mereka. Tak boleh. Jadi ingat, yang terakhir, yang ke-50, ada satu sifat bagi rasul yang jaiz. Artinya bukan wajib, bukan mustahil. Wajib bukan, mustahil bukan. Disebutlah jaiz. Makna jaiz boleh ada, boleh tidak ada. Enggak wajib ada, enggak mesti ada, enggak mustahil ada. Itu makna jaiz. Apa sifat tersebut? Al-a'radul basyariyah. Apa itu al-a'radul basyariyah? Bagi kita wajib meyakini. Bagi rasul sifat tersebut jaiz. Bagi kita wajib meyakini. Apa kita yakini? Iktikad kita bahwa para rasul itu ada satu sifat jaiz yang namanya al-a'radul basyariyah. Bersifat mereka itu seperti sifat manusia biasa. Ada makan, mereka juga ada makan. Ada tidur, mereka juga ada tidur. Ada sakit, mereka juga ada sakit. Kita ada berkeluarga, mereka juga ada berkeluarga. Nah, ini maknanya. Tetapi jangan ada sifat-sifat mereka itu dalam meyakini seperti sifat manusia biasa yang sampai jatuh martabat kepangkatan rasul mereka. Tak boleh. Seperti gila. Kalau manusia biasa ada gila. Apakah ada juga para rasul gila? Tak ada. Tak ada. Tak ada di sisi keyakinan atau tak ada sisi kejadian? Tak ada sisi kejadian. Maka kita membawa keyakinan. Bukan kita meyakini kita tak ada ya lah, enggak boleh. Tapi pada kejadian ada. Tidak ada juga. Yang gila karena itu meruntuhkan ketinggian martabat mereka. Tak boleh. Seperti gila. Termasuk kalmaradi seperti sakit. Dan sakit yang begitu parah. Sakit ada. Baginda Nabi juga pernah sakit. Tapi sakit jangan terlampau parah. Ya, sampai operasi nggak ada. Karena dokter spesialis pun kala itu belum ada. Mana buktinya kalau ditanya? Mana bukti para rasul ada satu sifat namanya jaiz, al-a'radul basyariyah, wa dalilu ala zalika, dan bermula bukti di atas demikian apa? Demikiannya bersifat jaiz musyahadatuha bihim alaihi musallatu wassalam. Titik. Telah kita saksikan akannya bukti bihim dengan mereka itu alaihi musallatu wassalam. Cukup banyak bukti. Bukti seperti Nabi Ayub sakit, Nabi Yakub katanya mata, Nabi Muhammad dalam sifat-sifatnya termasuk disebutkan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar begini bacaannya. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa madaza aba'at lam fi mada zamani. Itu enggak saya bacakan karena panjang. Itu hikmahnya besar. Kalau Bapak Ibu mau dapati sifat Nabi itu namanya naat Nabi. Paling ujung dibuat itu dalam kitab Marakil Ubudiyah saya dapatkan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani.
Yang sedap ujungnya. Apa ujungnya? Barang siapa yang menghafal itu sifat, terpelihara daripada kebakaran dan tenggelam. Jadi kalau mau tapi bukan diberi tariqah lah, saya belum ahli tariqah. Kalau mau diamalkan, nanti kita bagikan kertasnya. Itu bagus, apalagi untuk anak-anak. Lam yahtalim, Nabi tidak pernah bermimpi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan amada, selama-lamanya hidup itu enggak pernah. Tapi mimpi disebut maksudnya mimpi ihtilam. Ihtilam seperti kita mimpi naik kapal. Apa mimpi naik? Pokoknya mimpi naik kapal. Mimpi enak lah, nanti jangan salah paham pula pikir benar-benar naik kapal nanti. Itu Nabi enggak ada itu. Ihtilam enggak ada Nabi. Mimpi ada. Tapi ikhtilam enggak ada. Ikhtilam mimpi yang keluar mani lah. Enggak ada Nabi. Kata itu enggak boleh ada. Nah, inilah terbukti. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Wa matatha aba'at lam fi mada zaman min hudawabbu falam tahru wa ma waqa'at. Ketika Nabi bertemu dengan binatang, binatang itu enggak lari dengan Nabi. Kalau kita bertemu dengan binatang, siapa doang lari? Kita atau binatang? Tergantung binatang apa ketemu. Tapi Nabi enggak. Ada lagi sifatnya, mungkin saya uraikan secara umum ya. Ketika Nabi pergi dalam terik panas matahari dilindungi oleh awan. Habis itu ketika Nabi buang air besar, itu bumi itu langsung menghilangkan bekasnya. Enggak tinggal di bumi. Bukan seperti kita. Telah kita tanam masih juga ada bekas baunya. Tapi Nabi enggak. Ini keistimewaan Nabi, langsung dihilangkan. Termasuk yang ada terpejam dua mata, tapi Nabi enggak tidur. Kalaupun tidur Nabi terpejam dua mata, hatinya hidup. Bukan seperti kita, hati mati, mata pun mati waktu tidur. Tapi Nabi tidak. Hanya terpejam dua mata, hatinya hidup mengingat akan Allah. Ini kekhususan yang ada pada diri baginda Nabi. Tak boleh kita beriktikad macam-macam terhadap para Nabi. Mungkin nanti ada waktu kita kisahkan 10 sifat Nabi itu. Namanya naat Nabi. Ada 10. Pada ujungnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, barang siapa yang mampu menghafal 10 sifat dan naat Nabi itu, terpelihara daripada karam dan terbakar. Akhir daripada kesudahan, lengkap sudah tentang akaidil iman, i'tiqad 50. Yakni saya ulang secara umum saja, 20 sifat wajib kita ketahui, 20 sifat mustahil pada Allah wajib kita ketahui. Wujud qidam baqa, mukhalafah li hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dan berikutnya 20 sifat yang mustahil bagi Allah, lawan daripada wajib. Adam, hudus, fana, mumatsalah lil hawadith, qiyamuhu li nafsih, ikhtiyajuhu li ghairi, ta'addud, ajizun, karaha, mautun, ajizun, hingga akhir 20. Itu wajib diketahui. 40 sudah, tambah satu sifat yang jaiz bagi Allah, itu sudah kita pelajari, yaitu satu sifat fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, berbuat ia Allah akan sesuatu ataupun tidak berbuat ia Allah akan sesuatu. Lengkap yang wajib 20, mustahil 20, harus satu pada Allah, itu wajib kita ketahui. Yang jangan dibuat catatan kecil bahwa sifat Allah terbatas di 20, itu salah. Nanti pasti ditanya di lapangan, kenapa kalian belajar tauhid i'tikad mengenal Allah melalui sifat 20? Apakah sifat Allah terbatas 20? Jawab, tidak. Jadi kenapa 20 kalian pelajari? Itu kan enggak ada pada masa Nabi, bid'ah lo. Pada masa sahabat pun enggak ada, bid'ah lo. Emang bid'ah punya kamu? Jawabnya seperti itu. Karena 20 ini menghantarkan kita mengenal akan Allah. 20 ya udah pening, kalau ditambah tambah pening nanti. Sudah cukup dengan 20. Dengan sifat 20 wujud qidam baqa, itu sudah nasnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau enggak percaya karena enggak baca Quran, wujud mana dalilnya? Innani anallah la ilaha illa ana Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu kan dalilnya wujud. Qidam wal awalu, baqa wal akhiru, mukhalafatul hawadis, laisa kamitslihi syai', qiyamuhu bi nafsihi, innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Wahdaniyah mana buktinya? Qul huwallahu ahad.
sampai yang terakhir mutakalimun, Allah berkata-kata. Mana bukti dalam Al-Quran? Wa kallamallahu Musa taklima, telah berkata-kata ya Allah dengan Musa akan sebagai perkataan. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون